Kerja keras tanpa komunikasi dan strategi itu cuma cara cepat menuju tipes, bukan sukses. Lembur itu pilihan terakhir, bukan hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Deuya. Sahabat Deuya, pasti pernah dengar istilah hustle culture, budaya kerja gila-gilaan, yang katanya kalau belum tipes, belum kerja. Tapi di sisi lain, sekarang ada muncul tren lawanannya yang namanya quitting atau kerja secukupnya saja. Asal nggak dipecat, pokoknya jam 5 teng langsung hilang dari kantor. Nah, pertanyaannya, sahabat Deuya ada di tim mana? Banyak anak muda sekarang yang lagi bingung. Mau ambisius, takut stres dan kena mental. Tapi mau santai, juga takut. Takut masa depan suram dan gak bisa beli apa-apa. Sahabat Deuya, hari ini kita coba membedah dua kutub itu, supaya kita bisa ambil jalan tengah yang paling sehat buat hidup sahabat Deuya. Sahabat Deuya, dulu banyak orang, termasuk mungkin senior-senior kita, selalu bilang, kalau mau sukses, kamu harus kerja saat orang lain tidur. Kamu harus lembur saat orang lain liburan. Itu yang kita sebut dengan hustle culture, budaya hiruk pikuk atau kerja gila-gilaan. Tapi jujur ya, menurut pandangan saya, banyak orang yang terjebak di budaya itu sebenarnya bukan karena produktif, tapi karena gengsi. Sahabat Deuya, saya jadi ingat cerita tentang pengalaman seorang karyawan. Kita sebut saja dia Rian. Waktu itu Rian merasa jadi karyawan yang paling rajin sedunia. Ada proyek yang sebenarnya deadline-nya masih 3 hari lagi. Masih cukup panjang sebenarnya. Tapi karena pengen kelihatan wah di depan atasannya, si Rian ini bela-belain lembur sampai jam 2 pagi di kantor. Saat lembur, Rian hanya ditemani kopi dingin dan mie instan. Mata sudah merah, fokus sudah buyar, tapi Rian paksa terus. Dalam pikiran si Rian, wah, besok pagi Pak Bos lihat emailnya jam 2 pagi. Pasti saya dapat poin plus. Tiba besok paginya dengan muka yang kuyu dan mata panda, Rian masuk kantor dengan bangga. Tapi apa yang terjadi? Ketika rapat, atasan Ria cuma bilang, "Oh iya, naskah yang semalam ya. Maaf ya, saya lupa kasih tahu. Klien baru kita baru saja telepon tadi pagi dan mereka minta konsepnya diubah total. Jadi kerjaan yang semalam nggak dipakai ya, Rian." Rian bengong. Sakitnya di sini, sahabat Deuya. Ternyata pengorbanan tidur Rian
rasa capek Rian, dan waktu yang seharusnya Rian pakai buat istirahat itu terbuang sia-sia. Cuma buat sesuatu yang nggak kepake. Dari situ Rian sadar, kerja keras tanpa komunikasi dan strategi itu cuma cara cepat menuju tipes, bukan sukses. Lembur itu pilihan terakhir, bukan hobi. Pengen kelihatan sibuk di media sosial? Posting foto laptop jam 11 malam dengan caption "No days off". Padahal kenyataannya, ini otak sudah lelah, fokus sudah hilang, dan hasil kerja pun tidak maksimal. Sahabat De Uya hanya menyiksa fisik dan mental demi validasi dan pujian orang lain. Sahabat De Uya, ingat, tubuh kita ini punya limit. Mesin saja kalau dipaksa jalan terus tanpa ganti oli, jebol. Apalagi kita masih sebagai manusia. Sahabat De Uya, saya selalu percaya bahwa sukses itu lari maraton, bukan lari sprint. Apa gunanya sukses besar kalau pas sukses nanti sahabat De Uya malah harus menghabiskan uangnya buat berobat di rumah sakit? Tidak sebanding sahabat De Uya. Jangan korbankan kesehatan sahabat De Uya demi perusahaan yang mungkin bakal mencari pengganti sahabat De Uya dalam waktu 24 jam. Kalau sahabat De Uya kenapa-kenapa. Baik, sekarang kita bahas sisi yang satunya lagi, yaitu quitting. Banyak atasan atau pemilik bisnis yang bilang kalau itu adalah gerakan orang malas. Tapi bagi saya ini sebenarnya adalah tanda bahwa kita mulai sadar soal batasan atau boundaries. Ini bukan berarti sahabat De Uya nggak kerja ya. Quitting itu artinya sahabat De Uya mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab sahabat De Uya secara profesional. Tapi sahabat De Uya berhenti memberikan ekstra yang mengorbankan waktu pribadi sahabat De Uya. Sahabat De Uya harus mulai berani bilang tidak buat tugas tambahan di hari Sabtu dan Minggu. Tapi ada satu catatannya. Jangan sampai semangat kerjanya secukupnya. Itu malah membuat sahabat De Uya jadi orang yang malas belajar. Jangan sampai sahabat De Uya menjadi robot yang cuma nunggu jam pulang tanpa ada keinginan buat berkembang. Kenapa? Karena yang rugi nantinya sahabat De Uya sendiri. Kalau sahabat De Uya tidak punya skill baru, sahabat De Uya akan jalan di tempat, sementara dunia terus berubah. Jadi menurut saya quitting itu bagus untuk kesehatan mental.
Tapi jangan sampai mematikan api ambisi sahabat Deuya untuk menjadi orang hebat. Apa kesimpulannya? Jangan jadi budak pekerjaan. Tapi juga jangan jadi orang yang tidak punya impian. Cari titik tengahnya. Berikan 100% kemampuan sahabat Deuya saat jam kerja di kantor. Tapi berikan juga 100% waktu sahabat Deuya untuk istirahat dan keluarga saat sudah di luar jam kerja. Sahabat Deuya, sukses itu penting. Tetapi menjadi manusia yang utuh dan bahagia jauh lebih penting. Ingat, bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja. Tetap kreatif, tetap sehat, dan yang paling penting, tetap waras. Saya Deuya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.